Summa taghzuna ad-dajjal wa yaftuhu Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Namun sebelum Dajjal diperangi, Rasulullah menyebutkan kita akan berperang dulu melawan Bani Rum. Ketika itu Bani Rum menguasai Eropa, menguasai Turki. Turki yang kita maksud sekarang, Rasul menyebutnya tidak Turki, tapi Konstantinia. Rasul menyebutnya Konstantinia. La tuftahannal Konstantinia. Sungguh Konstantinia akan dibebaskan. Pada ni'mal amiru amiruha. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Siapa yang memimpin pembebasan itu? 800 tahun kemudian muncul sosok 830 tahun kan Rasulullah. Dia adalah sebaik-baik pemimpin di dunia. Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 dia menguasai 21 negara, dan negara yang terakhir dikuasai adalah Konstantinopel. Beliau rebut dibebaskan dari Bizantium Timur Romawi. Nah, nanti akan dikuasai Konstantinopel oleh Eropa. Hum tastami'una tatasamanina royah. Di mana Eropa Bani Rum, mereka akan bersekutu di bawah 80 panji, 80 bendera. Likuro rayatin isna asyara alaf junudan. Setiap bendera itu 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Bani Rum yang menguasai Turki? Pertanyaannya, jika itu terjadi memang di zaman kita, lalu kemana Erdogan? Nah, perang inilah, melawan Bani Rum inilah, perang di mana kita menggunakan, mana Bani Rum? Perang menggunakan nuklir. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana gambaran dunia ketika perang nuklir terjadi. Ya, Rasulullah SAW menceritakan Zainab binti Jahsy, ini saya perlihatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istiqadha min naumih, bahwasanya Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iktaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhih. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Kalau sebesar ini 14 abad yang lalu, hari ini tidak ada hijab antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah satu bangsa yang ternyata namanya bukan dari bahasa Arab, itu dari bangsa Cina. Ya'juj diambil dari kata ya dan jauh bangsa. Ya Asia, jauh bangsa. Jadi Ya'juj atau Ba'juj, Ya'juj bangsa Arab. Ya, itu artinya bangsa Asia. Ma artinya pasukan berkuda, jauh bangsa. Jadi Ma'juj atau Ma'juj adalah pasukan berkuda. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah pasukan berkuda yang datang dari Asia. Zainab binti Jahsy kemudian berkata, qala ya Rasulullah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, apakah kami akan binasa juga sementara ada orang-orang soleh di antara kami? Na'am. Qala na'am. Idza kasara al-khabas, benar, kita pun akan binasa jika kemaksiatan merajalela di mana-mana dan kita diam saja. Ingat Bapak Ibu, yang maksiat memang tetangga kita, yang LGBT tetangga kita. Tapi kalau kita biarkan, azab bukan hanya menimpa mereka, kita juga kena. Rasulullah SAW pernah menegaskan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha tinggi tidak menyiksa satu kaum hanya kemaksiatan segelintir orang saja. Lah yang maksiat segelintir orang, ya mereka yang diazab. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayyunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiru, tapi mereka tidak mengingkarinya. Mereka diam saja. Biarkan tetangga kita akan baik dan batur orang mengesicing pengikutan. Apa kata Rasulullah? Faida fa'alu dalika, kalau mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi, padahal kita tahu dan kita bisa merubahnya, kita diam saja. Adzaballahu al-khassata wal ammah. Allah akan menyiksa kaum yang maksiat, segelintir orang yang maksiat, dan kaum yang membiarkan maksiat itu terjadi. Lihat Lombok, kok masjid bisa hancur?
Padahal di dalamnya ada yang sedang sholat kan, sampai ada yang megang begini. Tapi juga ada yang tertimpa masjid dan sholatnya belum selesai dan mereka meninggal dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan membahas segi Arab sekarang. Siapakah yang dimaksudkan Arab oleh Rasulullah SAW? Bapak Ibu tolong sebutkan. Bagi kita, Palestina Arab bukan? Arab. Suriah Arab. Mesir Arab. Irak, Afghanistan, Yaman, Libya, Tunisia, Irak. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Ini dia. Ternyata sebelum terjadinya genosida, pembantaian di Suriah, Vladimir Putin mengalirkan minyak Suriah ke Rusia. Amerika kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Vladimir Putin ternyata sudah bekerja sama dengan Bashar Assad untuk mengatasi gelombang protes dari warganya. Konflik Suriah 2011 dimulai dari protesnya para pelajar yang menolak kebijakan rezim Bashar Assad yang dinilai ganjil dan zolim. Mereka membuat grafiti di pinggir-pinggir jalan. Lalu Bashar Assad merasa tersinggung, lalu dia mengirimkan pasukan khusus menculik para pelajar tadi. Lalu mereka diculik dan disiksa. Di antara mereka ada yang dimutilasi. Begitu orang tua mereka tahu kalau anak mereka diculik oleh pasukan Bashar Assad, berita dari teman-temannya, maka terjadi gelombang demonstrasi meminta agar anak-anaknya dikembalikan. Ya, anak-anaknya dikembalikan. Bukannya didengar dan disambut, mereka malah diberondong dengan senjata peluru tajam, sehingga terjadilah konflik berdarah. Itu awal mula terjadi. Maka pembantaian berdarah pun terjadi pertama kali di Dar'a. Itu salah satu bukti konflik Suriah yang ternyata banyak pihak yang berkepentingan. Ternyata Saudi Arabia pun punya kepentingan. Al-Walid bin Talal, salah satu putra mahkota yang juga terlibat, ternyata pernah mengirimkan bantuan dana pribadi, mengirimkan kepada pasukan yang dia pilih, entah dari pasukan rejim Bashar Assad atau pasukan pemberontak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bahkan disebutkan di CNN kalau beliau menyebut membantu ISIS. Memang saya ikut membantu ISIS. I founded ISIS. Saya memberikan founded ISIS, memberikan dana untuk mereka, kata putra mahkota ini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi konflik Suriah ini pada akhirnya akan memicu bahwa Allah akan memerangi mereka. Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Ini diperangi oleh Imam Mahdi dalam perang pertama Imam Mahdi. Ya, dalam perang pertama Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Akan banyak mati dari pemimpin-pemimpin munafik Jazirah Arab, termasuk adalah pemimpin Suriah. Dia akan mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang. Falamma tasafat baydu hazamahullahu jami'an fayabqa minhum wahidun faqat. Allah tenggelamkan pasukan ini ketika sampai di Baydo. Allah tenggelamkan, yang tersisa hanya satu orang saja. Sumayyarju ila malikih, lalu dia kembali kepada Raja Suriah dan mengatakan, iya, bahwa apa yang terjadi pada pasukannya itu tadi, tersisa hanya dia saja. Lalu Raja Syam ini pun mengirimkan pasukan yang terbaik dan dia sendiri memimpinnya. Maka pada akhirnya Al-Mahdi menghancurkan mereka. Ya, dan ini adalah negara negara terakhir yang dihancurkan oleh mereka. Nah, kemudian summa tasrikuna bi Bani Rom. Kemudian kalian akan bersekutu dengan Bani Rom. Dia akan meminta bantuan Rusia. Rusia pun pada saat itu akan dihancurkan. Vladimir Putin yang tadi bekerja sama dengan Rusia pun hancur juga. Ya. Baik, Vladimir Putin yang tadi bekerja sama dengan Bashar Assad. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan summa takzuna Rom, summa takzuna Persia. Lalu kalian akan memerangi Persia. Wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, ketika perang ini, dalam hadis yang Rasul mengatakan fatasrikuna bi Bani Rum, lalu kalian bersekutu dengan Eropa. Amerika akan bersekutu dulu dengan umat Islam memerangi tuqatiluna aduwwa min waraikum, memerangi musuh di belakang kalian. Nah, perang melawan Persia ini mengakibatkan ada ghanimah yang sangat besar sekali. Umat Islam mendapatkan ghanimah. Rasulullah menyebutnya Bani Kilab kalau tidak salah. Perang melawan Bani Kilab ini menyisakan ghanimah yang sangat banyak. Yang namanya ghanimah dibagikan kepada orang Islam. Eropa Romawi tidak kedapatan. Sakit hati mereka. Mereka berpisah berkhianat. Ketika mereka berpisah, mereka mengangkat salib. Salib menang, salib menang.
Umat Islam tersinggung. Kata siapa salib menang? Kami yang ikut berperang juga. Disuntrungkan dah. Disuntrungkan. Nah, disuntrungkan. Didorong, jatuh ke jurang, mati itu. Maka yang orang Islam yang mendorongnya pun ditangkap dan dihukum mati juga. Saat itulah berkhianat Bani Rum. Mereka berpisah dari umat Islam. Mereka membuat multinasional, koalisi multinasional. Tajtami'una tahta samanina roya. Mereka Bani Rum ini pada akhirnya bersekutu dalam 80 bendera, 80 panji. Satu bendera itu 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 960.000 kan? 1 juta. Inilah yang kemudian mereka menguasai Konstantinopel, kata Rasulullah.